putih, belakang dua, kanan sama dengan warna tubuhnya. Kanan depan tidak putih. Itu pilihan kedua. Nah, terus ada satu kuda bentuk yang Nabi tidak suka, disebut dengan istilah shikal. Shikal ini adalah salah satu kaki kuda yang empat itu salah satunya putih, atau dua putih tapi silang, kanan depan sama kiri belakang, atau kiri depan sama kanan belakang, atau tiga putih selain yang sebut yang pertama tadi. Kebalikan dari katakan depan kanan kiri putih, belakang salah satunya putih satunya hitam, itu masuk shikal. Atau juga belakang putih dua-duanya tapi kiri putih, kanan putih sementara kirinya enggak, itu masuk shikal. Nah, shikal ini jadi ada atau semuanya hitam satunya putih, atau semuanya putih satunya hitam. Nah, kecuali hitamnya kaki kanan depan itu dikecualikan daripada yang tiga itu. Nah, ini hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dibeli. Tetapi masalah karakter kuda, beli kuda katanya bagus daripada penjualnya 3 hari bagus, setelah itu kelakuannya berubah. Ini masalahnya apa? Ada beberapa masalah. Di situ ada satu daripada yang punya kuda. Yang pertama, atau dari kita pemilik baru belum berwibawa sama kuda. Sama yang pertama, ya takut karena orang ini tahu selak beluk daripada kuda itu, sehingga dia nggak berani, nanti akan dapat peringatan daripada yang punya. Akhirnya dia mundur nurut. Tapi begitu pindah tangan, wibawa yang kedua ini tidak seberapa dengan yang pertama, akhirnya dia berani. Itu bisa jadi beberapa hal. Tetapi pada intinya ada satu hal yang harus kita punyai. Kita harus mempunyai husnudzan yang sangat tinggi kepada kuda. Walaupun kelakuan kuda yang kita hadapi itu bertentangan dengan apa yang kita lihat. Kita bilang ini kudanya nakal, kita jangan percaya kata-kata itu. Satu, untuk bisa kuda itu bisa jinak kepada kita harus punya apa bahasanya? Sangka baik yang tinggi. Jadi kita dustakan, orang bilang kudanya jelek, kudanya apa, bagi kita ini kuda diciptakan oleh Allah untuk saya, pasti baik buat saya. Nah, prinsip itu ternyata bisa mempengaruhi kepada kelakuan kuda. Dibilang kudanya gigit, kudanya nyepak, kudanya buang dan sebagainya. Saya berpengalaman dengan hal ini, dilapori kuda begini begitu, tapi ketika kita punya perasaan baik, kuda ini gak ngapa-ngapain, dan juga terbukti dengan yang lain. Selagi keburukan kuda itu tidak diketahui oleh orang yang pemegang ataupun orang baru ini, kuda itu tidak berbuat seperti apa yang dia lakukan kepada yang pertama. Tapi begitu tahu dia lapor ini kudanya begini, ya bertingkah yang sesuai dengan apa yang diomongkan. Nah, pada kesimpulannya satu tadi, dengan kuda kita harus baca doa, naik dengan basmalah, dengan adab-adab di atas kuda. Kita berzikir kepada Allah, karena salah satu fadilah yang disebutkan tentang kuda, setiap zikir yang kita ucapkan, kuda ikut berzikir membaca apa yang kita baca. Kita baca tasbih, dia ikut baca tasbih. Kita baca takbir, dia takbir. Kita baca tahmid, maka kuda pun baca tahmid. Kita tahlil, kuda ikut tahlilan. Baca la ilaha illallah, kuda baca la ilaha illallah. Apa yang kita zikirkan, kuda ikut menzikirkan. Itu ada hadis dan ada nas seperti itu. Nah, sekarang kalau ternyata apa yang sudah kita lakukan itu ada juga, maka jodoh-jodohan. Maka salah satu yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3 perkara. Kalau seandainya ada yang namanya
pesimis dan optimis. Kalau pesimis itu baik. Nah, kalau optimis baik. Nah, kalau orang itu, karena dikatakan kalau seandainya ada sesuatu yang dipesimisi, maka ada 3 perkara. 1, rumah. 2, istri. Maaf pada ibu. 3, kuda. Dipesimisi. Seandainya ada. Nah, pesimis dan optimis ini sebetulnya masalahnya hubungannya dengan masalah tawakal seseorang. Saat orang tawakalnya lemah, maka rumah yang ditempati bisa jadi bahasanya sial atau bahasanya, kalau di rumah saya ini belinya malah sialan. Sebentar ada ini, sebentar ada musibah. Sebetulnya masalahnya Nabi katakan semuanya itu akan hilang dan hapus dengan asbab tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat tawakalnya seseorang kepada Allah kurang, maka terjadi apa yang disebutkan oleh orang yang lain, ini rumah ini ini rumah ini begini, terus perempuan ini begini dan seterusnya. Ataupun sebaliknya istri dengan dapat suami ini gini. Itu terjadi dengan apa? Dengan kurangnya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Satu itu ya. Kemudian seandainya juga ternyata tidak sesuai, ganti aja. Boleh kita ganti dengan kuda yang lain. Namun pada intinya adalah semuanya itu bisa kuda buruk, kuda jahat, kita katakan terserah katakan namanya. Jahatnya kuda itu sebetulnya pengaruh daripada kejahatan orang kepada kuda. Ketika kuda dijahati, maka parangainya, kelakuannya kuda jadi jahat. Dikasari jadi kasar. Tapi kalau orang tidak dibaiki kuda yang dikatakan orang ini kudanya jahat, tapi dibaiki dia jadi baik. Itu bisa berubah kelakuan dengan orang. Jadi berbeda dia. Saya punya alhamdulillah semuanya itu dari pengalaman dan daripada dari lapangan yang pernah lihat dengan kuda, macam-macam kelakuannya. Ketika dibilangin kuda baik-baik, dibilangin kudanya jahat, bahkan bukan diucapkan. Satu kuda waktu sama saya namanya masih ada kudanya di mana di pondok. Kuda itu sama saya, kalau saya datang merengek, saya pergi ikut belakang. Hari raya nangis, matanya basah kalau pas seperti itu. Pada suatu hari waktu dia jalan, saya jalan di samping saya, dia jalan diikuti. Ada satu orang waktu itu kawan juga lagi sedang membetulkan dia tukang betulkan, saya suruh betulkan pipa air paralon yang ada di pondok. Tiba-tiba kuda ini nyerang dia waktu membelakangi kuda itu. Akhirnya belakangnya nyerang terus digigit. Selesai, kuda saya tahan, saya ikat. Kawan ini ngomong, luar biasa Ustaz kuda tadi. Maksudnya tadi prasangka saya di hati saya, ini kuda digigit. Dia tidak ngomong satu kata pun nggak ada, tapi ada perasaan kuda ini gigit. Begitu dia main apa namanya? Hanya kertak dari hati lah istilahnya, ngomong tidak diam belakangin kuda ini, jangan-jangan kuda ini gigit, langsung dibetulkan jadi kuda tuh nangkap perasaan baik buruk kita tuh terasa. Kuda ini nendang, putar lagi. Jadi gara-gara perasaan buruk itu muncul dalam pikiran kita, entah itu dari bisikan nafsu kita atau bisikan daripada syaitan. Kalau kita nafikan, nggak ada. Insya Allah kuda ini baik. Maka insya Allah kebaikannya akan muncul ya Allah. Karena dia ajarin doa tadi itu, Allahumma inni as'aluka khairahu. Saya mohon kebaikannya dan kebaikan apa yang kau ciptakan padanya. Saya berlindung daripada keburukannya dan keburukan yang engkau ciptakan padanya. Akan terjadi yang baik kita dapatkan, yang buruknya nggak ada. Tapi kalau baik-baik, kalau kita ada perasaan yang nggak baik seperti itu tuh langsung cash dapat kontak Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Wallahu a'lam. Ada lagi? Mungkin cukup ya. Dulu ya, istirahat dulu ya. Jika waktu istirahat di sambil jalan kita menuju sholat asar masih 12 jam lagi.
wisuda yang tadi kita sudah lakukan, dorong kita sampai asar. Jadi setelah asar Ustaz nanti akan kembali ke pondok juga. Jadi Irfan dan Ahmad nanti bisa memanfaatkan waktu sambil menunggu asar untuk kalau masih ada pertanyaan. Ya. Demikian. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertanyaannya terjawab. Kalau tidak terjawab kan nanti ditanyakan di pondok.